Akhir-akhir ini Samarinda sering banget hujan, baju kotor mati numpuk, tapi waktu luang buat nyuci nggak ada. Daripada bingung dan malas nyuci, mending kamu bawa ke laundry. Daripada kamu capek cuci sendiri kan, mending dibawa ke sini. Harganya juga sangat terjangkau dan sudah pasti dijamin bersih dan juga wangi. Enak ya Mbak, di zaman sekarang banyak yang usaha laundry, jadi kita mahasiswa itu tidak perlu repot dan tidak perlu bingung lagi untuk mencuci baju. Bener juga sih, tapi kamu pernah kepikiran nggak banyak usaha laundry yang membuang limbah mereka langsung ke sungai? Iya juga sih Mbak. Dari literatur yang aku baca, air limbah laundry mengandung polutan mikrofiber dan surfaktan, di mana mikrofiber itu ukurannya sangat kecil dan bisa lolos pada pengolahan laundry biasa. Dan surfaktan ini bikin senyawa organik dalam air sulit terurai. Ih, ternyata bahaya banget ya Mbak. Mana setiap hari limbahnya terbuang ke saluran air lagi. Bener. Industri laundry di Indonesia menghasilkan air limbah yang mengandung polutan yang berbahaya. Khususnya adalah surfaktan yang berasal dari deterjen dan mikrofiber yang berasal dari pakaian sintesis. Kedua polutan ini berpotensi untuk merusak ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan manusia. Mikrofiber dapat menyebabkan stres oksidatif hingga kerusakan genetik. Kemudian mikrofiber ini dapat masuk ke rantai makanan kita melalui ikan atau biota laut lainnya. Studi menyebutkan bahwa 35% mikroplastik di laut itu dihasilkan dari pencucian tekstil. Dan satu kali pencucian tekstil ini dapat melepaskan ratusan ribu mikrofiber ke lingkungan. Sayangnya, belum ada regulasi baku mutu untuk mikrofiber dalam air limbah penatur di Indonesia. Hal ini menjadikan pencemaran mikrofiber dan surfaktan sebagai ancaman lingkungan yang belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu, kami dengan bangga mencoba untuk mengurangi polutan mikrofiber dan surfaktan di dalam air limbah penatur menggunakan metode hybrid sono-elektrokoagulasi. Pada riset ini, kami memvariasikan lama waktu proses, besaran arus listrik, jarak elektroda, dan pH untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas metode hybrid sono-elektrokoagulasi dalam mengurangi mikrofiber dan surfaktan dalam air limbah penatur. Hai Sobat Zero Mais, jumpa lagi dengan kami tim PKMRE dari Kampus Politeknik Negeri Samarinda, yang mana pada konten kali ini kita akan memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian mengenai riset yang tim kami jalankan. Pada riset yang akan kami lakukan ini, kami menggunakan metode hybrid sono-elektrokoagulasi, yang mana metode ini merupakan metode penggabungan dari dua metode, yakni ultrasonik dan elektrokoagulasi. Menurut Gadami et al. Tahun 2024, penggabungan gelombang ultrasonik dan elektrokoagulasi terbukti mampu mengeliminasi 90% polutan artifisial mikroplastik. Sehingga kami tertarik untuk mengeksplor lebih jauh mengenai metode ini, khususnya untuk treatment remediasi air limbah penatur. Teman-teman penasaran gimana metodenya? Gini nih caranya. Nah, remediasi air limbah penatur menggunakan metode ini kami lakukan dengan cara yang pertama, memasangkan elektroda pada reaktor sono-elektrokoagulasi. Yang kedua, hubungkan elektroda dengan power supply DC. Yang ketiga, hubungkan ultrasonic generator pada sumber listrik AC. Yang keempat, jalankan proses dengan menggunakan reaktor sono-elektrokoagulasi. Nah, setelah semua proses selesai, ambil sampel dan siap untuk dianalisa. Nah, itu dia gambaran mengenai riset yang tim kami lakukan. Kami berharap riset yang kami lakukan dapat membantu mengembangkan teknologi pengolahan air limbah berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memberikan kontribusi praktis kepada industri dan pemerintah dalam mitigasi pencemaran lingkungan. Halo teman-teman, berjumpa lagi nih dengan kami tim Zero Mais. Pada kali ini kami akan membahas tentang hasil riset kami, yaitu remediasi mikrofiber dan surfaktan di dalam air limbah penatur. Bagaimana ya hasilnya? Ya ikuti kami. Berdasarkan hasil optimasi menggunakan metode Taguchi, diperoleh kondisi operasi optimum dari elektroda besi dan elektroda aluminium. Pada jenis elektroda besi, kondisi optimum dicapai pada arus listrik 1 ampere, jarak elektroda 4 cm, kondisi pH 7 dalam waktu 30 menit. Kondisi ini menghasilkan persentase penurunan surfaktan sebesar 98,25% dan penurunan mikrofiber sebesar 81,25%. Sedangkan pada elektroda aluminium diperoleh kondisi optimum pada variasi arus listrik sebesar 3 ampere, jarak elektroda 3 cm, pH 6 dan waktu variasi selama 30 menit. Serta persentase penurunan surfaktan yaitu sebesar 90,35%, serta penurunan mikrofiber yaitu sebesar 88,54%. Hasil ini menunjukkan bahwa elektroda besi lebih efektif dalam mereduksi surfaktan, sedangkan elektroda aluminium lebih unggul dalam mereduksi mikrofiber. Nah, setelah semua riset kami selesaikan, sampel air limbah penatur hasil treatment kami uji dengan 3 metode.
Yang pertama adalah metode FTIA, yang mana metode ini bertujuan untuk mengkarakterisasi atau mengidentifikasi mikrofiber yang terkandung di dalam sampel limbah penatu. Setelah remediasi, terdeteksi gugus CH, OH, C rangkap 2O, S rangkap 2O, dan P rangkap 2O atau PO pada endapan hasil proses yang menunjukkan keberadaan senyawa organik, surfaktan, dan fosfat dari deterjen. Sono elektrokoagulasi berhasil mendegradasi dan menghilangkan senyawa target dari limbah yang terlihat dari berkurangnya atau hilangnya intensitas pita serapan setelah perlakuan. Selanjutnya adalah uji Methylene Blue Active Substance atau MBAS. Uji MBAS dilakukan untuk melihat kadar surfaktan anionic pada limbah penatu setelah uji treatment dengan menggunakan sono elektrokoagulasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi surfaktan pada limbah penatu sebelum dilakukan treatment sebesar 3,4 mg per liter. Setelah dilakukan optimasi proses sono elektrokoagulasi, terjadi penurunan signifikan, yaitu menjadi 0,059 mg per liter saat menggunakan elektroda besi dan 0,334 mg per liter saat menggunakan elektroda aluminium. 3. Uji gravimetri. Pada proses remediasi mikrofiber dalam air limbah penatu, uji gravimetri dilakukan untuk mengetahui massa mikrofiber yang terperangkap pada filter, serta menghitung efisiensi penghilangan mikrofiber dengan diperolehnya data kuantitatif yang diperlukan untuk menghitung presentase penghilangan mikrofiber atau persentif. Nah, itu dia riset yang telah dilakukan oleh tim Zero Mice, yang mana dapat disimpulkan bahwa riset yang dilakukan telah berhasil menurunkan kandungan mikrofiber dan surfaktan dengan capaian melampaui target. Serta konsentrasi surfaktan yang dihasilkan telah berada di bawah baku mutu air limbah, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Kemudian dari hasil ini juga Pak, saran masukan Bapak untuk hasil kami ini bagaimana Pak? Ya kalau saran saya ya memang terus harus mengembangkan keilmuannya gitu ya, tentang apa yang diperoleh. Kira-kira kalau kira-kira ada lagi yang bisa peningkatan, udah dilakukan aja gitu, dilakukan, karena insya Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap perkembangan gitu ya. Kita juga itu akan mahasiswa itu terus terbuka skip pemikirannya gitu. Kita akan terbuka terus sampai kita menjadi sebagai ilmuwan ataupun apa nanti gitu. Bekerja itu pengaruhnya besar banget tuh. Kalau begitu banyak aktivitas yang kita lakukan ketika kuliah seperti yang Anda lakukan ini kan hal-hal yang penuh manfaat, yang memang harapan bangsa ya seperti ini. Lahir anak-anak mahasiswa, sejak mahasiswanya sudah mampu berpikir kreatif, dia sudah memiliki inovasi, kreativitas, punya daya pikir yang kuat untuk mengembangkan keilmuannya, dan itu manfaat di masa depan itu meskipun bukan sekarang ya, tapi tidak pernah akan khawatir itu. Pasti akan dijawab apa yang kalian lakukan sekarang ini akan terjawab di masa datang. Kita tidak bisa menghalangi karya cipta anak mahasiswa. Tidak bisa, karena memang itu usianya itu usia yang memancing banyak gagasan itu di masa-masa kuliah seperti ini. Muncul semua itu. Iya, karena kita tidak bisa mengukur waktu lagi ke depan. Memang kita harus habiskan ketika itu. Pertarungannya itu hanya di kuliah. Kalau ada anak-anak yang santai di masa kuliahnya itu, percayalah, tidak bisa itu sangat sulit kita menjumpai di masa depan, kecuali memang dia dari turunan orang-orang yang tertentu gitu. Baru bisa kita memberikan itu. Tapi kalau golongan yang kayak kalian semua ini, itu adalah golongan yang masuk dalam rel di mana itu jelas jalurnya gitu. Artinya sudah punya arah kiblat. Karena ini kan di mahasiswa itu kan hanya rangsangan stimulasi untuk berpikir itu yang harus memang diasah gitu. Karena di situ waktunya gitu. Tidak pernah bilang kita nanti aja setelah lulus. Percayalah, tidak bakal pernah kita akan melakukan. Terakhir Pak, harapan dari Bapak untuk program PKM yang seperti kami Pak ke depannya, khususnya bagi kampus kita Polteknik Negeri Samarinda, gimana Pak? Ya, kalau harapan saya sebetulnya PKM sejak dulu sebetulnya, karena salah satu kunci keberhasilan institusi sebetulnya melalui jalurnya PKM. Karena disitulah kita mendorong mahasiswa-mahasiswa itu masuk dalam rel itu untuk bekerja dengan dengan PKM itu sebetulnya. Ya makanya saya bilang hasil-hasil PKM itu, kalau zaman saya dulu itu kan di PKM itu kan saya indikan lagi kalau dia tidak lolos di nasional, kan persoalan di nasional itu kan bukan persoalan gagasan, terkadang persoalan satu kata, ada kesalahan huruf, ada tiba-tiba langsung disingkirkan, tidak lagi masuk dalam proses berikutnya. Padahal ini mengandung gagasan yang sangat bagus sekali sebetulnya gitu ya. Makanya itu dulu tak minta tak pilih lagi tuh, tak ambil lagi 10 gitu kan, 15
untuk ada itu yang karya inovasi yang betul, di Polnes itu sebetulnya dari mereka itu tidak perlu lagi masukkan proposal, tetapi proposal yang dari PKM yang bagus-bagus itu tapi dia gagal di administrasi di macam-macam itu kita dana lagi bahkan di atas dari yang nilai PKM gitu. Tapi sekarang ini mungkin kita samakan karena dulu ada kritik, ada protes dari anak PKM. Dia setengah mati kemudian dia lolos tembus ke nasional, tapi kok kenapa di internal lebih tinggi gitu. Itu kritiknya gitu. Makanya bilang ya udah kalau gitu perbanyak volumenya, ambil kalau biasanya kita ambil 10, mungkin kita bisa ambil 20 gitu. Mungkin ya itu aja Pak dari kasih